Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan part 2 dari video yang sebelumnya mengenai tugas fikih yang telah Bapak berikan kepada kami semua. Eh, Langsung saja melanjutkan soal yang kedua, itu apa namanya mengenai perbandingan sistem fikih, konsep illah atau sebab hukum dalam fikih mazhab Syafi'i dan fikih mazhab Hanafi. Dan insya Allah saya juga akan memberikan contoh hukum tertentu seperti kayak zakat pertanian atau batas minimal harta dalam zakat. Dan juga ingin menjelaskan bagaimana kedua mazhab ini berbeda dalam menentukannya. Baik, dalam perbandingan konsep illah atau sebab hukum, menurut fikih antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, itu perbedaan utama terletak pada dasar dan penerapan illah itu sendiri dalam menentukan hukum zakat pada hasil pertanian. Saya ingin menjelaskan yang pertama menurut mazhab Hanafi, pendekatan apa namanya umum terhadap illah dalam zakat pertanian itu, mereka memiliki pendekatan yang lebih luas dalam mendefinisikan illah atau sebab hukum. Menurut mereka, illah itu dari kewajiban zakat pertanian adalah keluarnya hasil bumi yang mana secara sengaja ditanam dan menghasilkan manfaat yang signifikan tanpa apa namanya memperhatikan apakah hasil tersebut merupakan makanan pokok atau tidak. Nah, karena itu segala bentuk hasil bumi yang ditanam manusia dan menghasilkan wajib dizakati menurut mereka. Nah, itu apa dalilnya? Dalil dari Al-Qur'an, ya mazhab Hanafi berpegang pada keumuman ayat dalam surah Al-An'am ayat 141. Ini saya ingin membacakan ayat tersebut, namun ayat ini terdapat di pertengahan ayat. Kalimat ini ya, yang ingin menjelaskan mengenai ini itu terdapat di pertengahan ayat. Jadi saya langsung saja membaca di pertengahannya saja. Awal ayatnya adalah wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa nakhlun wa zar'an mukhtalifa ya'kuluhu wa zaitun wa rumana dan seterusnya. Namun di pertengahannya adalah wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, wa atu haqqahu yawma hasadih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berikanlah haknya atau zakatnya yauma hasadih, pada waktu memetik hasilnya. Nah, ini mereka memahami secara umum pada ayat ini sehingga segala jenis tanaman yang menghasilkan itu dianggap wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, prinsipnya keumuman ayat bagi mazhab Hanafi ini itu merupakan landasan yang kuat bagi mereka semuanya. Karena tidak ada pembatasan dalam ayat tersebut terkait jenis tanaman yang harus dizakati. Apa saja tanaman yang harus dizakati. Itu tidak mempunyai apa namanya pembatasan. Maka dari itu mereka menganggap semua jenis hasil bumi
yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah wajib dizakati. Namun, eh, kullu syai'in kullu syai'in istisna. Ya, fi kulli syai'in istisna. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada istisnanya. Apa istisnanya? Yaitu pengecualiannya adalah seperti kayu bakar, kemudian rumput, apalagi seperti bambu atau pohon yang tidak menghasilkan buah yang bermanfaat. Ini pengecualian bagi mereka, hukumnya tidak wajib. Nah, contoh penerapannya bagaimana? Ya. Menurut mazhab Hanafi, zakat wajib dikeluarkan dari semua hasil pertanian, termasuk sayuran dan buah-buahan itu, tanpa memandang apakah tanaman itu menjadi makanan pokok atau tidak. Kemudian mazhab Hanafi juga terkait nisab atau batas minimumnya itu tidak mensyaratkan adanya nisab pada zakat pertanian. Sehingga berapapun jumlah hasil panen, zakat tetap diwajibkan. Ini di kitab Nurul Izzah mazhab Hanafi itu tentang fikih dijelaskan. Namun saya lupa apa namanya ibarahnya yang mana. Tetapi lewat di apa namanya di Nurul Izzah penjelasan mengenai ini. Nah, ini berbeda dengan pandangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i yang memerlukan nisab tertentu. Nah, sekarang yang kedua, menurut mazhab Syafi'i. Jadi pertama menurut mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Syafi'i. Menggunakan pendekatan yang khusus terhadap illah dalam zakat pertanian. Mereka, yaitu mazhab Syafi'i, memiliki sebuah pandangan yang lebih spesifik terkait illah dalam zakat pertanian ini. Menurut mereka, apa namanya, illah itu dari kewajiban zakat pada pertanian adalah bahwa hasil tersebut merupakan makanan pokok yang dapat disimpan untuk jangka yang waktu yang lama. Dengan hal ini, hanya tanaman yang memiliki ciri-ciri yang dikenakan zakat. Ya, terdapat ciri-ciri ataupun sesuatu yang khusus yang bisa dikenakan zakat wajib bagi manusia, bagi kita semua yang menganut mazhab Syafi'i. Kemudian mereka semua mazhab Syafi'i mengambil apa namanya pandangan mereka pada hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Hakim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya agar hanya mengambil zakat dari tanaman tertentu seperti gandum, kemudian kurma, apalagi anggur. Nah, ini menunjukkan adanya pembatasan jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati. Nah, mazhab Syafi'i menetapkan kriteria kriteria yang khusus dalam penentuan illah ini, bahwa tanaman yang wajib dizakati itu harus memenuhi syarat. Apa saja? Yang pertama, makanan pokok yang menjadi kebutuhan dasar untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, yang memungkinkan pemanfaatannya itu hasilnya untuk periode yang lebih panjang lagi, yang lebih lama lagi. Itu bagaimana penerapannya? Penerapannya dalam pandangan mereka, zakat hanya diwajibkan pada jenis tanaman yang memenuhi
syarat-syarat tersebut, yaitu seperti yang tadi saya sebutkan gandum, apalagi anggur, maaf kangkung, kurma, atau hal yang lain misalkan padi, jagung dan yang lainnya. Hasil pertanian yang seperti ini, ya seperti sayuran atau buah-buahan yang tidak memenuhi kriteria, makanan pokok atau tidak bisa disimpan ya, dengan jangka yang waktu lama itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian mazhab Syafi'i menetapkan nisabnya atau batas minimumnya hasil panen ya, nisab atau batas minimum hasil panen yang wajib dikeluarkan zakat yaitu sebesar 5 wasak atau kalau dikilokan ya sekitar berapa 653 kilo. Nah, kalau apa namanya hasil pertaniannya itu tidak mencapai jumlah yang tadi 653 kiloan atau 5 wasak, itu zakatnya tidak wajib. Nah, di sini dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mempunyai perbedaan utama berdasarkan ilmu. Ya. Tadi eh, rangkuman dari yang di atas itu dari mazhab Hanafi, ilahnya apa? Keluarnya hasil bumi yang sengaja ditanam dan memberikan manfaat tanpa batasan jenis. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Syafi'i, makanan pokok yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, menurut Hanafi, ya, jenis tanamannya itu semua jenis tanaman yang menghasilkan manfaat wajib disekati, termasuk sayuran. Nah, mazhab Syafi'i ya, itu hanya tanaman makanan pokok yang dapat disimpan, seperti gandum, ya, kurma, padi, anggur. Nah, itu makanan pokok yang disimpan dalam jangka yang waktu lama juga. Nah, kemudian mazhab Hanafi, nisabnya bagaimana? Tidak ada nisab. Ya. Zakat diwajibkan itu terlepas dari jumlah hasilnya. Kalau mazhab Syafi'i ada nisabnya yaitu 5 wasak atau sekitar tadi berapa? 653 kiloan. Nah, kesimpulan yang tadi sudah saya sampaikan adalah perbedaan pandangan dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menetapkan illah zakat pertanian ini menunjukkan pendekatan yang lebih luas dari mazhab Hanafi, yang mana menggunakan keumuman ayat. Sedangkan mazhab Syafi'i berpegang pada hadis yang membatasi kewajiban zakat pada tanaman yang tertentu. Ini penjelasan dari saya mengenai soal yang kedua terkait tadi apa namanya pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menetapkan illah zakat pertanian. Ini kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah, mohon bimbingannya, mohon koreksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.